Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Nurul Husna, NIM 2018-503 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum ekonomi dan bisnis dengan materi pasar modal. Definisi pasar modal itu sendiri adalah suatu pasar yang terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, ekuitas, surat pengakuan hutang, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa komisioner dan underwriter. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, arti pasar modal adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan, efek dan penawaran umum, perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek. Fungsi pasar modal ada 4. Yang pertama yaitu sebagai sumber penghimpun dana, 2. sebagai sarana investasi, 3. pemerataan pendapat, 4. sebagai pendorong investasi. Menurut Histono, beberapa manfaat pasar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan wahana investasi kepada investor dan memungkinkan adanya diinvestasi. Yang kedua, dapat menjadi indikator utama bagi tren ekonomi dan negara. Yang ketiga yaitu memiliki peran sebagai alokasi sumber dana secara optimal. Yang keempat yaitu pasar ini dapat dijadikan alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan dispektasi investasi. Ruang lingkup pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat piutang, obligasi, ekuiti, saham, reksadana, instrumen disinvestasi, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana segar yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga sebagai investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi. Pada pasar modal, pelakuannya dapat berupa perseorangan maupun organisasi atau perusahaan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di dalam pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen disinvestasi seperti option, future, dan lain-lainnya. Jenis pasar modal terdiri dari 1. Pasar pendanaan primer. Pasar pendanaan adalah tempat dibukanya penawaran saham oleh emiten pertama kali sebelum diperdagangkan di dalam pasar sekunder. Biasanya dilakukan dalam 6 hari sebelum saham atau stok tersebut diperdagangkan di pasar sekunder atau secondary market. Yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar pendanaan, yaitu tempat perdagangan saham yang telah melewati masa penawaran pada pasar pendanaan. Transaksi yang terjadi di dalam pasar sekunder tidak lagi
dilakukan oleh investor dengan emiten, melainkan dilakukan oleh investor dengan investor. Di sanalah nantinya terjadi permintaan atau penawaran atau supply. Yang ketiga yaitu bursa panel atau over the counter market. Bursa panel atau over the counter market adalah jenis pasar modal pelengkap yang tidak terdaftar pada bursa efek utama. Yang keempat yaitu bond market. Bond market yaitu bentuk perdagangan efek antara pemegang saham atau proses pemindahan saham antara pemegang saham dengan nominal yang sangat besar. Pasar modal di Indonesia terdiri dari atas lembaga-lembaga sebagai berikut, ada 5. Yang pertama yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, yang kedua yaitu Bursa Efek, yang ketiga yaitu Perusahaan Efek, yang keempat Lembaga Clearing dan Peminjaman, yang kelima lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang selanjutnya yaitu peran pasar modal atau capital market. Yang pertama yaitu pasar modal berperan sebagai lembaga perantara atau imidentasi keuangan selain dengan perbankan. Yang kedua, pasar modal berperan dalam berjalannya aktivitas bisnis atau investasi. Yang ketiga yaitu pasar modal berperan dalam memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber pembiayaan selain dari perbankan. Yang keempat yaitu pasar modal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah penyampaian dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.